Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali di hari yang mulia ini, di hari Jumat ini, di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar kita mulai program hari ini, podcast mengenal ulama Kampar. Ada satu ungkapan yang saya baca dari salah seorang ulama, bahwa menurut beliau membaca kisah para ulama itu lebih menarik sebetulnya dibanding membahas bab-bab yang ada di dalam fikih. Kenapa? Karena banyak sejarah yang bisa kita ambil dari membaca sejarah perjalanan kehidupan seorang ulama. Kemudian berikutnya ada ungkapan juga, tapi ini bukan dari ulama, dari salah seorang sejarawan. Kalau kita ingin menghancurkan budaya suatu bangsa, kejayaan suatu bangsa, maka jalan yang pertamanya adalah putuskan ia dari warisan kejayaan masa lalunya. Maka Kampar sebagai negeri serambi Mekah, Kampar ini sebetulnya adalah tanah yang sudah banyak melahirkan para ulama. Tetapi sayangnya kehidupan para ulama yang telah mendahului kita itu tak banyak kita bahas, tak banyak diperkenalkan kepada generasi-generasi muda pada hari ini. Dan alhamdulillah di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar kita sudah menggagas melahirkan sebuah buku yang berjudul Biografi Para Ulama dan Tokoh Penggerak Kampar Serambi Mekah, merangkai kisah menuai hikmah. Dari sejarah perjalanan hidup mereka ini mudah-mudahan menginspirasi akan lahirnya ulama-ulama hebat di Kabupaten Kampar di masa yang akan datang. Dan untuk episode pertama ini kebetulan ada seorang ulama di Kabupaten Kampar, ulama besar. Kalau menurut saya sosok ini adalah sosok yang konflik. Di samping beliau adalah seorang ulama, seorang pendidik, seorang pendiri pondok pesantren, seorang pendakwah, tapi beliau juga berjuang di ranah politik. Beliau juga adalah salah seorang politisi. Dan berkebetulan sekali besok pagi adalah haul wafatnya beliau yang ke-14. Artinya sudah 14 tahun beliau sudah mendahului kita. Kalaulah nama beliau tak kita baca, sejarah kehidupan beliau tak kita ulang-ulang, maka dikhawatirkan nanti murid-murid beliau, generasi-generasi yang akan datang tidak kenal dengan siapa beliau. Maka dalam kesempatan kali ini di ruang podcast Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar sudah hadir salah seorang putra almarhum yang juga pelanjut perjuangan beliau yang saat ini memimpin pondok pesantren yang beliau dirikan, yaitunya Abuya Haji Muhammad Abdullah Afandi LCMA. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Abuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuya, berbicara tentang sosok almarhum. Jadi kita katakan beliau ini adalah sosok yang dari segala sisi, saya bacalah buku ini, saya dengarkan sahabat-sahabat beliau, orang yang sudah berinteraksi dengan beliau tentang sejarah perjalanan hidup beliau, maka banyak hal menarik yang bisa kita petik. Mulai dari beliau sebagai seorang anak, umpamanya beliau di tengah-tengah keluarga ketika dulu almarhumah Umi bercerita bagaimana kehidupan beliau di tengah keluarga, dan akan lebih menarik lagi nanti ketika kita berbicara tentang sejarah pendidikan beliau, bagaimana perjuangan beliau mendirikan lembaga pendidikan. Dan yang tak kalah menariknya adalah ketika kita berbicara tentang kiprah politik beliau. Karena Abuya ini kan juga menjadi saksi sejarah dari peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Provinsi Riau. Maka mungkin Buya bisa berceritalah kepada kami-kami ini, murid-murid beliau, generasi yang akan datang, apa yang paling berkesan mungkin yang bisa kita ceritakan dari sosok beliau ini, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sebelumnya saya mengaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar yang telah menggagas dan melaksanakan podcast ini, serta telah menyusun buku biografi
para ulama dan tokoh penggerak Kampar Serambi Mekah. Mudah-mudahan usaha-usaha ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Dan menjadi dasar yang akan menghasilkan buah-buah karya-karya berkenaan dengan ulama-ulama di negeri Serambi Mekah ini untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ini tidak sebatas podcast saja. Besar harapan kita, kami bersama-sama agar Majelis Ulama juga mengembangkan ide-ide atau fikrah-fikrah dari ulama-ulama kita. Seperti apa sebenarnya pemikiran-pemikiran ulama-ulama kita, sehingga nama mereka layak untuk kita sebut saat sekarang dan ke depannya. Kemudian tentang almarhum Abuya Bakhtiar Daud, saya ingin koreksi sedikit. Haul beliau yang akan dilaksanakan besok, kalau berdasarkan tahun hijriahnya, sebenarnya itu tahun haul yang ke-15. Oh, ke-15 Bu ya? Ke-15. Itu yang 14 kalau mengikut miladiahnya. Karena beliau wafatnya tanggal 29 Januari 2008. Kalau saya tidak salah itu bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1429. Sekarang Muharram 1444. Berarti sudah 15 tahun. 15 tahun. Tetapi kalau dikatakan 14, haul yang ke-14 juga tidak salah. Karena mengikut tahun miladiahnya. Cuma miladiahnya Januari ya? Januari miladiahnya. Tentang beliau ini, rasa-rasanya kalau dimulailah dari anak-anaknya atau masa kanak-kanaknya, maka tak cukuplah waktu kita untuk membahas tentang beliau ini. Iya. Mungkin yang paling berkesan dan menjadi inspirasi mungkin ya. Almarhum Abuya ini terlahir dari keluarga yang dikatakan mampu tidak. Bahkan kalau bisa dikatakan di bawah sederhana. Bahkan pernah salah seorang kakaknya, kakaknya bercerita itu untuk mengaji maghrib. Masyarakat kita di Kampar ini dulu mengaji maghrib itu memang mendarah daging. Nah, untuk mengaji maghrib atau pergi ke surau itu mesti berganti kain sarung dengan ayahnya, karena tidak cukup. Dan beliau kakak beradik ini ramai 10 orang. Masih ada yang hidup Bu ya? Masih ada yang hidup sampai saat ini, dan semuanya berdomisili di Kabupaten Kampar. Artinya beliau lahir dari keluarga yang alhamdulillah taat beragama, ramai anggota keluarganya, dan keluarga yang sederhana. Kan tetapi nilai-nilai keagamaan baik dari ibunda beliau ataupun ayahnya itu dari yang saya ketahui sangat kental sekali. Melanjutkan pendidikan beliau, mohon maaf mungkin Bu ya. Ada satu cerita dulu saya dengar tentang kelahiran beliau ini. Mungkin Buya bisa bercerita. Ketika ibunda beliau sedang hamil, ibunda hamil Abuya, ada ibunda ini mengalami mimpi katanya. Mimpi-mimpi yang entah ini sebagai pertanda bahwa yang akan dilahirkan ini akan menjadi ulama besar. Ini mungkin bisa Buya bagi kepada kita kira-kira apa mimpi yang dialami oleh ibunda Abuya almarhum ketika itu. Kami kakak beradik memanggil ibunda dari almarhum Buya ini dengan Nini Putambang, karena tinggalnya di Rakit Bu ya, di Rakit, tepian dekat tambang penyeberangan itu. Pulau Birandang Bu ya? Pulau Birandang, kampung kecilnya. Jadi cerita yang saya ketahui,
Itu semasa nenek tersebut hamil mengandung almarhum Buya, itu beliau bermimpi ada cahaya yang masuk ke dalam rahimnya. Jadi itu menurut beliau, menurut nenek saya, itu pertanda kebaikan yang pertama, dan dia berkeyakinan bahwa anak yang sedang dikandungnya ini insya Allah akan menjadi suluh bagi orang yang banyak. Itu intinya. Baik. Ya, mungkin bisa dilanjutkan ya. Ya. Tentang pendidikan ini kita singkat saja. Nanti boleh ditanyakan mana yang rasa perlu ditanyakan. Tentang pendidikan, beliau SR. Kalau dahulu kan SR itu, sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat. Setingkat SD-nya lah kalau sekarang. Buya ini lahir tahun berapa, Buya? Tahun 1940. April 1940. Berarti ketika sekolah SR itu masih gejolak-gejolak masih ada di negara kita. Masih. Di Sumatera itu masih banyak gejolak waktu itu. Artinya tidak seaman kita belajar sekarang lah. Paginya beliau SR, itu siang apa sorenya kalau sekarang semacam MDA lah atau ibtidaiyah, belajar agamanya. Nah malamnya dia mengaji di surau. Artinya tidak ada kehidupan beliau yang habis bermain-main seperti layaknya anak-anak kita zaman sekarang. Itu tidak ada. Tapi di zaman itu hal seperti itu mungkin sudah lumrah ya? Itu hampir di seluruh masyarakat di negeri Kampar ini seperti itu. Dan itu bijaknya orang tua kita zaman dahulu. Kalau anaknya nangis zaman dahulu kan diajaknya ke surau. Kalau anaknya nakal diancamnya apa bahasa mengandu. Iya, mengandu. Itu ayat Al-Qur'an atau syair-syair yang bijak. Kalau sekarang kan anaknya nangis tinggal dikasih handphone aja kan. Iya. Masih sibuk dengan handphonenya. Sibuk dengan TikTok ya. Itu bedanya. Dan mungkin itu yang menyebabkan ulama-ulama kita di zaman dahulu, orang-orang tua kita bijak cara berpikirnya. Setelah dari SD, ini kita singkat saja. Beliau sempat belajar di Tanjung Berulak, di PPMTI. Dan di antara salah seorang guru beliau di sana itu Buya Abdul Manaf, yang ahli qiraat itu. Guru para qari kita. Betul, guru para qari kita. Dan sebenarnya Buya Abdul Manaf bukan hanya ahli qiraat saja. Beliau juga ahli membaca kitab. Ahli kitab kuning itu. Di sana beliau almarhum Buya Bakhtiar beberapa tahun belajar di PPMTI Tanjung Berulak, masih di tempat lama itu. Waktu itu asramanya masih dari rumah-rumah masyarakat yang dipakai untuk asrama. Dan kemudian karena Sumatera waktu itu ada gejolak sehingga menyebabkan beliau harus pulang. Dan itu bukan hanya beliau saja, semua rata-rata yang belajar ke Sumatera Barat waktu itu pulang. Dan beliau pulang juga bersama sahabat-sahabatnya. Di antara sahabat-sahabatnya Buya Ali Syarbaini, Allahyarham, mursyid Tarikat Naqsyabandi di Kampar. Itu pulang, kemudian setelah aman barulah kembali lagi ke Sumatera Barat untuk menamatkan pendidikannya di Candung. Jadi beliau ini dari apa? Ke Candung dulu apa ke Malalo dulu ya? Ke Candung. Ke Candung dulu. Jadi beliau bergurunya sebenarnya ke Buya Sulaiman Ar-Rasuli. Langsung ya, murid langsung beliau, dan itu ada ijazahnya. Cuman saya lupa tadi bawa ijazahnya. Nanti boleh saya kirimkan nanti ijazahnya. Karena tidak aman, beliau pulang dan kembali lagi untuk menamatkan pelajarannya. Jadi beliau ini murni lahir dari rahim pondok pesantren. Artinya tidak mengecap pendidikan universitas. Padahal waktu itu cerita dari nenek yang saya terima, dan dari adik-adiknya, dan beliau juga pernah bercerita langsung kepada saya bahwa ada sebutlah seseorang dari Pekanbaru sana yang akan menengok kecerdasan beliau ini
bersedia menyekolahkannya ke Makkah waktu itu. Waktu itu Makkah Al-Mukarramah itu lebih dikenal daripada Mesir waktu itu. Jadi ulama-ulama kita, guru-guru kita, buya-buya kita kalau ngajinya waktu itu masih ke Makkah. Ya, banyak alumni-alumni Mekah, Iya. kayak Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya. Dan Buya Sulaiman Rasuli pun ngajinya di Mekah. Di Mekah. Cuman karena pertimbangan satu dan lain hal, itu beliau tidak jadi berangkat. Artinya ilmu yang beliau dapatkan dasarnya dari pondok pesantren yang beliau jalani baik di PPMTI ataupun di Sumatera Barat, itulah yang kemudian dikembangkannya, diabdikannya di tengah masyarakat. Dan selama sekolah beliau ini digelar oleh kawan-kawan dan oleh gurunya, kalau bahasa kamparnya loju. Karena kecerdasan beliau. Jadi loju ini, maaf ya, Ya. nama kecil beliau atau julukan sebetulnya? Sebenarnya nama kecil, julukan yang dijadikan nama kecil sebenarnya. Karena memang semenjak SR, semenjak sekolah dasar atau ngaji di surau-surau, beliau itu sudah cerdas juga, sudah dipanggil loju juga. Ya, loju cepat ya, Ya, berarti kan kencang. Kena Kecepatan berpikirnya, kecepatan analisanya. Ketika sampai di Sumatera Barat, di Candung juga seperti itu. Kawan-kawan, ya, anggaplah kawan-kawan baru membaca satu halaman, itu beliau sudah menyelesaikan membaca 3-4 halaman dengan faham dan bacaan yang benar. Fahamnya benar, bacanya benar, sehingga ketika guru masuk mengajarkan kitab itu, kadang-kadang yang menjelaskan ke guru itu ya beliau ini. Iya. Jadi alhamdulillah berkah ilmu itulah yang beliau kembangkan. Kemudian beliau bawa pulang ilmu itu ke kampung halaman, dan beliau tengok dengan pengetahuan yang sudah ada, walaupun tidak banyak ketika itu, tentu beliau merasa tidak memiliki pengetahuan yang tidak banyak. Karena kerendahan hati beliau, tapi bertekad dengan kawan-kawan seperjuangan di Sumatera Barat dan seluruh masyarakat Kampar, terutama masyarakat terbiah ketika itu, maka didirikanlah Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar, yang asal muasal benih pondok itu dari Bustanul Huda di Pulau Pirandang, di kampung kecil beliau. Iya. Salah satu muridnya itu ayah saya. Ya. Ya, alhamdulillah. Dari Bustanul Huda itulah, karena ditengok ini mesti kita kembangkan agar ilmu yang didapat ini tersalurkan, itu dibawa ke seberang di daerah Pasar terutama. Jadi sebelum kita lanjut mungkin berbicara itu, Bu ya, tadi Buya katakan nama Abuya almarhum ini dulu loju. Ya, nama. Jadi nama yang kita kenal sekarang itu Abuya Haji Bahtiar Dawah itu kira-kira kapan muncul? Itu memang nama beliau dari orang tuanya. Oh, jadi yang loju itu gelar, kan sebutlah gelar. Oh iya. Gelar yang diberikan kepada beliau oleh kawan-kawan beliau semasa sekolah atau masyarakat juga, dan yang di Sumatera Barat. Berarti memang nama yang dilekatkan kepada beliau, disematkan kepada beliau ketika lahir itu memang sudah nama yang kita kenal sekarang ini. Iya, betul namanya. Cuma dalam perkembangannya beliau lebih dikenal dengan nama loju tadi mungkin. Iya. Itu gelar dari kawan-kawannya lah, dari guru-gurunya. Oke, ya. Berkaitan dengan ini, ya, saya dulu pernah dengar juga Abuya almarhum ini bercerita. Waktu itu kan beliau sudah jadi duduk di Dewan Provinsi. Kemudian beliau juga sudah diamanahkan sebagai seorang ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Artinya kesibukan beliau ini luar biasa ketika itu. Tapi beliau bercerita dulu, mendidik kami murid-murid beliau, cerita beliau, saya Abuya walaupun sekarang sudah tua katanya, karena Abuya Abdul Manap kan ketika itu masih hidup. Dan kita tahu kan Abuya almarhum lebih dahulu berpulang dibanding Abuya Abdul Manap. Jadi kisah beliau itu, dia bercerita, kami walaupun sudah tua hari ini, walaupun kesibukan sudah banyak, tapi sampai hari ini, kata beliau, saya bersama sahabat saya Abuya Haji Ali Syarbaini setiap tahun pasti datang ke rumah guru kami Buya Abdul Manap berbuka
bersama di rumah beliau. Luar biasa, berarti ini adalah inspirasi bagi kita bahwa seorang murid itu tetaplah murid sampai kapanpun. Ya. Nah mungkin ada cerita-cerita lain ya, cerita tentang beliau dengan guru-guru beliau, seperti apa khidmatnya beliau. Karena kalau kita lihat hari ini mungkin inspirasi yang sudah agak dilupakan oleh murid-murid zaman sekarang, penghormatan kita kepada guru-guru kita. Mungkin ada sejarah-sejarah ataupun kisah dari Abuya almarhum ini seperti apa mungkin khidmatnya beliau, hormatnya beliau kepada guru-guru beliau. Ya, tentang hal tersebut, Abuya Bakhtiar Daud ini, Abuya kita ini, yang saya ketahui untuk di Kampar, karena beliau mondoknya di PPMTI, jadi guru beliau yang sering atau selalu, bukan berarti yang lain tidak ada, yang selalu disebut oleh beliau Abuya Abdul Manaf tersebut. Sementara lebih banyak pendidikan agama beliau ini ditempuh di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Jadi kalau dengan Buya Abdul Manaf, dan ada juga sebenarnya selain pondok pesantren, ada guru beliau yang bernama Buya Teku Umar. Buya Teku Umar sudah lama wafatnya, tempat beliau mengaji tasawuf. Di mana tuh Buya? Di Pekanbaru. Oh di Pekanbaru. Pekanbaru. Beliau bukan asli Pekanbaru, Buya Teku Umar itu, tapi sudah berdomisili di Pekanbaru. Jadi kalau ngaji-ngaji tasawuf, artinya di luar mengaji kitab, ngaji tasawuf, itu beliau gurunya Buya Teku Umar. Ini mungkin yang belum banyak diketahui orang nih Buya. Mungkin orang mengenal Abuya kita ini selama ini hanyalah ahli fikih dan usul fikih saja. Ternyata beliau juga mendalami tasawuf berat. Beliau mendalami tasawuf beliau, dan ada gurunya. Artinya ilmu tasawuf yang beliau dapat bukan dari membaca, tapi dari menjalani. Karena ada orang yang mengamalkan tasawuf karena membaca, tapi tidak menjalani. Itu namanya pengamat, bukan pengamal. Kalau beliau ini pengamal, insya Allah. Ada juga di Kampar, di Air Tiris, guru beliau. Artinya kalau khidmat kepada guru itu bukan sekali setahun saja. Kapan masa beliau di Kampar, artinya tidak sedang bertugas, dalam seingat saya sering diajak ke rumah Buya Abdul Manaf untuk silaturahim di Air Tiris, di Tanjung Berulak tersebut. Kemudian guru-guru beliau yang di Sumatera Barat pun, kapan beliau ke Sumatera Barat, itu beliau tidak pernah lupa untuk singgah ke rumah guru-guru beliau yang masih hidup ketika itu. Dan beliau mengajarkan kami, mengajarkan kita, menghormati guru itu bukan hanya ketika hidup saja, tapi setelah wafat pun mesti kita hormati juga. Bagaimana cara menghormatinya? Yang pertama, ziarahi makamnya. Yang kedua, amalkan kajinya. Itu petuah beliau kepada kami, terutama kepada saya. Jadi beliau setiap ke Sumatera Barat, ini kita mulai dari yang jauh, ke Sumatera Barat itu selalu singgah ziarah ke makam Buya Sulaiman Rasuli, ziarah ke makam guru-guru beliau yang lain, yang saya sendiri tidak hafal namanya karena banyaknya. Itu habis waktunya untuk ziarah itu, dan sengaja itu dilakukan. Andai kata dalam 1 tahun itu beliau tidak pernah ke Sumatera Barat, beliau cari waktu khusus untuk berziarah ke makam guru. Menyengaja hanya untuk berziarah. Untuk berziarah ke makam gurunya. Jadi sambil nengok-nengok tempat dia belajar dulu. Jadi sampainya di Candung itulah Buya itu membangga-banggakan pesantren tempat dia mengaji itu. Itu dulu, disitulah tempat kami ngaji, situ kami tinggal. Dan masyarakat atau rumah yang beliau tempati semasa mengaji di Candung itu pun pernah saya dan beberapa orang alumni sampai ke sana. Itu terkenal ya, masyarakat di sana sangat mengetahui bahwa almarhum Abuya kita ini, Abuya Bakhtiar ini, itu berbeda dari yang lain-lainnya. Jadi katanya contohnya pada waktu itu, kalau datang malam minggu lah umpamanya, itu semuanya keluar itu. Semuanya keluar, tapi Buya ini enggak. Jadi ibu intip Buya ini di dalam kamar, si Laju ini katanya. Nah, mereka tahunya si Laju ini itu dia baca kitab itu pakai lilin katanya. Sementara kawan-kawannya yang lain
ke pasar, nengok-nengok keramaian lah seperti Iya, itu. iya, iya. Mungkin Jadi- kayak Ur Kuning mungkin Buya ya. Itu pasarnya kan. Iya, iya. Jadi kalau khidmatnya sampai guru-gurunya meninggal dunia pun beliau tetap berkhidmat. Iya. Dan beliau tidak pernah menyebut nama gurunya secara langsung. Umpamanya, ini contoh nih umpamanya, nama guru beliau, umpamanya yang di Sumatera Barat, Buya Sulaiman Rasuli, beliau tidak pernah menyebut Sulaiman Rasuli, itu tidak pernah. Tapi pasti diawali dengan Buya atau dengan Syekh. Menyebutkan nama itu saja, beliau menjaga adabnya. Walaupun bukan di depan orang. Walaupun tidak di depan gurunya itu. Nah, kan kalau sekarang kan berbeda, ada Iya, perbedaan. iya. Kalau untuk di Kampar itu yang saya tahu Buya Abdul Manaf, beliau silaturahim ke rumah Buya Abdul Manaf. Artinya seperti apa beliau semasa di pondok, seperti itulah perlakuannya kepada Buya Abdul Manaf. Tidak ada perbedaan. Dan saya masih ingat waktu muzakarah masih dilaksanakan oleh masyarakat terbiah di Air Tiris, di kantor camat Air Tiris. Itu salah seorang di antara pembicara yang pernah mengisi di sana selain Abuya kita, itu Buya Abdul Manaf itulah. Dan saya tengok asal nampak oleh beliau Abuya Abdul Manaf ini tidak pernah beliau menunggu di meja. Itu nampak di pintu Buya Abdul Manaf itu beliau dijemputnya. Dijemputnya Buya itu, dipegangnya tangannya untuk menduduki meja yang disediakan. Padahal kita itu, Buya kita ini sudah punya nama besar waktu itu ya. Sudah terkenal lah, Sudah terkenal. di mana-mana ya. Tapi adabnya kepada gurunya tetap dijaga. Itu tentang khidmatnya kepada gurunya. Berarti kalau Buya kita ini pernah dulu sekolah di Malano, berarti beliau ini juga murid Syekh Zakaria Labesati ya, Buya? Justru Syekh Zakaria Labesati ini mursyid beliau ini. Jadi bukan hanya guru dalam ilmu syariat saja, tapi juga guru dalam ilmu tarikat. Iya, iya, iya. Jadi beliau berguru kepada Buya Syekh Zakaria Labesati itu dalam ilmu tarikatnya. Itu sebabnya saya lebih mengetahui bahwa kalau tentang syariat beliau mengajinya di Candung. Di Candung. Nah, di Candung. Di situ diambilnya. Tapi kalau tentang tarikat itu beliau bergurunya kepada Syekh Zakaria Labesati, dan kemudian beliau mengaji juga kepada Buya Teku Umar kalau saya tidak salah namanya, tentang ilmu tasawuf. Kemudian masalah tadi kita berbicara tentang pendirian lembaga pendidikan, tapi sebelum itu mungkin lembaga pendidikan ini mungkin embrionya itu adalah aktivitas dakwah beliau. Dakwah beliau ngaji dari surau ke surau, masjid ke masjid. Dulu Buya ini pernah bercerita di kelas kami. Dulu kalian pikir jangan kalian lihat Buya seperti sekarang ini aja katanya. Karena dulu ada satu daerah di daerah Kecamatan Tambang, itu daerahnya agak-agak jauh dari jalan raya, dan ke sana itu waktu itu kiri kanannya itu masih dipenuhi semak belukar katanya. Dan kata Buya, saya ceramah ke sana ketika itu dengan memakai sepeda. Sepeda dari Kampar Timur sampai ke daerah Tambang itu adalah beberapa kilo dengan medan yang dipenuhi dengan semak belukar. Artinya seperti itulah mungkin gambaran dari dakwah beliau. Nah, mungkin cerita yang lebih lengkap, yang lebih banyak mungkin bisa Buya ceritakan mungkin seperti apa kiprah dakwah beliau sebelum mendirikan mungkin pondok pesantren. Bahkan kita tahu setelah beliau pun jadi wakil rakyat, jadi ketua MUI di Provinsi Riau dengan kesibukan yang luar biasa, yang dakwah ini sepertinya tak pernah beliau tinggalkan. Diundang ke masjid kecil pun beliau kan tetap datang. Ya, silakan Buya mungkin. Tentang dakwah beliau, ciri khas dakwahnya, kajiannya, almarhum Buya kita ini tidak pernah memulai kajiannya dengan masalah-masalah khilafiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau di mana diundang, beliau insya Allah datang. Bahkan di negeri yang sangat jauh sekalipun, beliau datang. Sebelum beliau memiliki kemampuan untuk berdakwah menggunakan kendaraan,
transportasi entah motor itu entah mobil itu sampai ke desa Parit. Ya, Parit. Allahu alam apakah masih ketika itu namanya sudah Parit atau belum, Allahu alam. Itu justru tidak ada jalan. Yang ditempuhnya itu dengan sahabat beliau Buya Ali Syarbaini itu betul pakai sepeda saja. Karena masyarakat itu mengundang dan jalan belum sebagus sekarang, masih semak, masih belukar. Jadi yang saya maksudkan tidak ada jalan itu tidak seperti yang sekarang ini. Ya. Tidak seperti yang sekarang ini. Itu jalannya kalau masih banyak binatang buasnya. Tapi beliau tetap menyampaikan, memenuhi undangan warga setempat dan datang, dan itu dilakukan tidak sekali dua kali. Di daerah Pekanbaru pun, di daerah Teratak Bulu juga seperti itu. Jadi kalau mengajinya sore atau malam itu dari pagi sudah jalan itu, sudah berangkat. Jadi kalau untuk Kampar ngajinya malam itu siang beliau sudah jalan itu. Subhanallah. Sudah jalan. Karena dikhawatirkan terlambat. Karena beliau pantang sekali, datang terlambat itu pantang. Ya. Beliau tidak suka itu. Kalau Ya, betul ya. Saya ingat betul kalau Buya itu sebelum azan maghrib dia pasti sudah duduk sudah ada di tempat itu. Karena beliau tidak suka kalau bahasa kitanya tidak suka, tidak disiplin lah. Bahkan kalau pengurus masjid umpamanya dia diundang untuk mengisi pengajian di sebuah masjid, beliau datang lebih dahulu dan pengurusnya belum datang. Itu ditengoknya sesudah sholat maghrib, umpamanya pengurus tidak datang, beliau mulai saja pengajiannya. Iya. Tanpa harus menunggu pembawa acara, karena janjinya mengajinya setelah maghrib. Dan ini sudah maghrib. Kenapa pembawa acara tak datang juga? Beliau langsung mulai saja kajian. Nah, nanti setelah sholat isya diingatkannya pengurus, lain kali disiplin lah katanya. Seperti itu beliau. Kalau disiplin itu luar biasa. Beliau sangat menjaga waktu, luar biasa beliau. Berarti kalau sejauh itu medan dakwahnya berangkat siang, berarti pulangnya sudah larut malam berarti. Itu ada yang hampir subuh pulangnya. Saya ingat dulu cerita Umi almarhumah ya. Buya kalian ini katanya, selarut apapun dia pulang, di rumah pasti dia baca kitab dulu sebelum tidur. Betul. Nah, mungkin itu menjadi kebiasaan almarhum Abuya. Kapan saja waktu dia istirahat, itu pasti diisi dengan membaca kitab, mengulang-ulang kaji. Itu sebabnya banyak hal-hal yang beliau sampaikan tentang kajian-kajian itu yang saya pribadi baru menemukannya belakangan ini. Saking banyak referensi yang beliau baca. Itu sebelum tidur, istirahat umpamanya siang, beliau tidur sebentar, itu beliau baca kitab dulu. Atau malam pulang dari pengajian, pulang jam 12, jam 1 malam, jam 2 malam, itu beliau baca kitab dulu sebelum istirahat begitu. Iya. Dan itu dilazimkannya. Berarti tak ada hari tanpa baca kitab berarti. Ciri khas beliau baca kitab itulah. Sehingga saya pribadi pemahaman tentang mutalaah kitab, pemahaman tentang mutalaah terhadap kitab almarhum Abuya ini sulit dicari yang sebanding. Iya. Beliau bisa memahami kitab tersebut dengan sangat baik, dengan pemahaman yang luar biasa gitu, di luar yang kita pahami atau dipahami oleh orang-orang yang biasa. Lalu kemudian ini Buya, masalah lembaga pendidikan tadi. Mungkin Buya bisa bercerita sedikit seperti apa perjuangan beliau. Sehingga lahirlah dulu ada Bustanul Huda namanya yang sudah melahirkan banyak murid. Dan konon di antara muridnya, ayah saya bercerita itu adalah mantan Bupati Pelalawan Buya ya, Pak Rustam Effendi. Sampai akhirnya beliau mendirikan Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar yang sudah melahirkan banyak alumni, banyak ustadz-ustadz. Tentu ini bukan pekerjaan mudah sebetulnya. Tentu banyak perjuangan yang layak diceritakan kepada generasi-generasi sekarang. Seperti apa tekad, azam dan perjuangan beliau dalam mendirikan lembaga pendidikan ini. Ya Buya, silakan Buya. Tentang lembaga pendidikan yang beliau dirikan, kita sebutlah Pondok Pesantren
Islamic Center Al Hidayah Kampar, itu embrionya dari Bustanul Huda di Pulau Birandang. Beliau merasa terpanggil, almarhum Buya ini merasa terpanggil untuk memiliki, jadi warga masyarakat Pulau Birandang itu, karena yang mengaji itu sudah banyak yang pulang, sudah selesai pengajiannya, jadi merasa terpanggil agar di desa kita ini waktu itu, di kampung kecilnya ada lembaga pendidikan, sehingga anak-anak yang ingin mengaji bisa mengaji di tempat terdekat gitu. Maka dengan bantuan kawan-kawannya itu terlaksana dengan baik. Kemudian ini saya singkat saja ini, karena menceritakan detailnya itu waktunya cukup panjang gitu. Iya. Tapi mungkin ada yang kisah-kisah inspiratif, mungkin satu peristiwa yang di pondok pesantren, Ustaz, di pondok pesantren waktu itu masih di lokasi 1. Kita menyebutnya di lokasi bawah waktu itu. Yang di pinggir jalan. Yang di pinggir jalan besar itu. Seingat saya yang sangat menyentuh, atau termasuk yang menyentuh perasaan saya, beliau habis-habisan, dan itu pun tidak terlepas dari dukungan almarhumah ibunda saya, Umi ya. Karena saya tahu pondok pesantren itu didirikan dengan perjuangan yang luar biasa, dan tantangannya pun luar biasa. Jadi yang membuat berkesan itu, yang saya maksudkan habis-habisan itu, sedaya upaya itu beliau curahkan ke pondok pesantren itu, sehingga masyarakat, bagaimana kita menyebutnya itu, karena berdirinya pondok pesantren itu tidak diterima oleh seluruh masyarakat setempat. Artinya ada tantangan dakwahnya di situ. Ada tantangan dakwah waktu itu, dan alhamdulillah almarhumah Umi juga sangat-sangat mendukungnya, ditambah lagi dengan bantuan sahabat-sahabatnya yang setia. Tantangan-tantangan itu pun sudah tidak berasa gitu. Iya. Katanya jadi, untuk membangun yang di lokasi bawah itu gotong royong dulu sampai malam-malam ya. Itu mungkin pengorbanan bahagian kecil dari yang dilakukan itu. Kalau gotong royong bersama-sama itu sudah biasa itu. Sudah biasa. Tapi bahwa beliau dicaci maki, dihina, bahkan ada ketika dalam sedang berjalan menuju ke pengajian semasa pondok itu didirikan. Ya, di awal-awal ya. Di awal-awal pondok didirikan, karena ada yang tidak, ya antara pro kontra lah. Kita tidak perlu menyebutkan siapa-siapa. Tapi ini jadi pelajaran saja. Itu ada yang kelompok-kelompok tertentu yang tidak suka dengan beliau, memanggil beliau dengan penduduk neraka, macam-macam lah panggilannya. Iya. Tapi beliau menganggap itu hal yang biasa saja. Dan alhamdulillah karena keyakinan setelah berdiri pondok pesantren tersebut justru menjadi daya tarik bagi seluruh masyarakat sampai saat ini. Jadi bukan hanya warga tarbiyah saja, enggak. Yang lain-lain pun berkenan menjadi santri di pondok pesantren itu. Jadi kalau tadi Ustadz contohkan gotong royong, itu hal yang biasa itu. Gotong royong sampai jam 3 malam dengan sahabat-sahabatnya. Kita sebut umpamanya almarhum Haji Nadar, dan almarhum Buya Angku Modo Dahlil. Itu hampir setiap minggu gotong royong itu dilaksanakan. Jadi itu hal yang biasa. Yang saya sebut dengan luar biasa tadi itu, yang habis-habisan itu hartanya, uangnya. Sehingga di rumah biasanya almarhumah Umi itu makannya cukup, kami cukup, alhamdulillah. Tapi selama perhatiannya tercurah ke pondok, ya makan itu apa adanya saja. Iya. Berarti pengorbanan itu pun tak hanya dirasakan oleh Abu Ya, tapi juga dirasakan oleh keluarga. Seluruh keluarga merasakan. Sampai akhirnya di usia pondok kita ke berapa nih Bu ya? Tahun 85.
Tahun 85. 85 37 tahun berarti. 37 tahun. 37 tahun, alhamdulillah. Kemudian Bu ya, ini yang tak kalah menariknya. Ada satu pandangan mungkin di tengah masyarakat kita, bahwa dunia politik itu taruhlah sulit menjaga idealisme, menjaga, kalau boleh dibilang menjaga iman kita lah kalau sudah masuk di dalam dunia politik. Tapi justru Buya mencontohkan bahwa di samping berdakwah di atas mimbar, berdakwah di lembaga pendidikan, ternyata dunia politik itu juga menjadi lahan dakwah, ladang perjuangan bagi beliau. Nah, ini mungkin kisah-kisah beliau dalam kiprah beliau di dunia politik ini, mungkin ada kisah-kisah yang layak dibagi mungkin Bu ya, dengan generasi-generasi sekarang, sehingga di masyarakat kita itu tak ada image bahwa yang mesti masuk politik itu haruslah kita berkotor-kotor. Nah, mungkin ya. Tentang kiprah beliau di dunia politik, prinsip beliau ini Ustaz, tidak pernah melakukan sesuatu itu tanggung-tanggung. Itu prinsip beliau. Jadi kalau berpolitik itu berpolitiklah, tapi agama kita dijaga. Basahlah dalam politik itu. Artinya mandi itu jangan tanggung-tanggung, ya sampai selesai mandinya sampai basah itu. Beliau tak hanya jadi jurkam tim sukses, terjun langsung terjun beliau. Jadi mungkin yang membuat saya menilai Ustadz, almarhum Buya ini termasuk yang dapat bertahan dari godaan-godaan dunia politik itu. Karena contohnya banyak yang terjadi di hadapan saya. Iya. Dan mungkin bisa diceritakan mungkin ya. Ini agak susah ceritakan. Artinya godaan-godaan itu ada yang macam-macam lah kan, entah suap namanya, entah apa namanya. Itu sampai ke rumah itu, kalau yang itu langsung di depan mata Buya. Iya. Ada 2 kali yang terjadi langsung di depan saya. Dan almarhum Buya menjawab sederhana saja. Hubungan kita akan lebih baik tanpa hal ini, katanya. Karena ada uang 1 koper waktu itu. 1 koper banyak tuh ya. Jadi ditolak baik-baik oleh almarhum Buya. Katanya dengan bahasa yang santun, bawa jalan. Hubungan kita akan lebih baik tanpa yang seperti ini. Gitu. Iya. Dan itu yang membuat saya yakin bahwa beliau bertahan dalam ramainya pergerakan atau peredaran dunia politik itu. Dan apa yang beliau dapatkan itu semuanya untuk pondok pesantren, untuk dakwah beliau, ya untuk agama inilah. Itu intinya. Berarti beliau ini berpolitik bukan tujuan duniawi berarti. Alhamdulillah tidak. Ujung-ujungnya adalah untuk, alhamdulillah tidak, untuk memperjuangkan agama Allah berarti. Iya. Mungkin karena suasana pun tidak sama, Ustaz ya. Iya. Maksud saya tidak sama, semasa beliau berpolitik itu awal-awalnya partai di kita itu kan cuma 3. Iya. Tidak seramai sekarang gitu. Jadi di antara orang-orang yang terlibat langsung, teman-temannya maksud saya, di antara teman-teman yang terlibat langsung dengan politik, beliau ini sering dikunjungi teman-temannya, itu minta nasihat. Minta nasihat, menanyakan, Pak Buya kok bisa tidak tertarik gitu. Seperti yang saya contohkan tadi. Nah, ini mohon nasihatnya. Beliau nasihati saja apa adanya. Jadi beliau mengingatkan, di samping berpolitik, beliau juga mengingatkan kawan-kawannya, berpolitik itu silakan, tidak ada larangannya, tidak ada pantangnya, tapi jangan sampai kita terjerumus gitu aja. Berarti bukan masalah yang tabu lah bagi seorang ustaz. Kalau tidak masuk politik, ustaz-ustaz nih, siapa yang masuk politik? Iya. Kemudian kiprah beliau di MUI provinsi mungkin Bu ya. Kira-kira selama 2 periode Bu ya? 2 periode kalau saya 2 periode. Mungkin pemikiran-pemikiran beliau di Majelis Ulama Indonesia yang layak hari ini kita baca, untuk kita kembangkan untuk kebaikan agama dan masyarakat kita. Mungkin Buya bisa bercerita juga. Almarhum Buya kita ini pernah menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau untuk provinsinya, dan
banyak hal yang dilakukannya. Di antaranya yang saya ingat, seingat saya waktu itu ada pertikaian antara kelompok di Pekanbaru. Hampir terjadi melibatkan senjata tajam, bukan hampir terjadi, sudah melibatkan senjata tajam, dan itu masuk ke ranah keamanan. Alhamdulillah beliaulah yang memediasi perdamaian antara kelompok-kelompok berpaham ekstrim itu. Masalahnya sederhana saja sebenarnya, tapi karena sudah dibumbui hal-hal yang tidak baik, makanya jadi tidak baik, sehingga itu masyarakat yang bertikai. Pemahaman-pemahaman keras atau ekstrim itu beliau yang menengahi, dan alhamdulillah masalah itu selesai. Beliau aktif menghidupkan muzakarah. Waktu itu lokasinya di Masjid Agung. Waktu itu bukan Masjid Raya namanya, Masjid An-Nur ya. Masjid Agung An-Nur. Ada muzakarah itu yang beliau hidupkan. Itu majelis ulama yang menggerakkannya. Iya. Artinya kecenderungannya kepada keilmuan itu tidak ada hentinya. Berarti budaya diskusi ini memang sudah beliau perjuangkan dari dulu ya? Semenjak kecil, semenjak di pesantren, dan bahkan sampai itu yang saya contohkan tadi di Air Tiris, itu beliau yang menggagas. Walaupun dihadiri oleh masyarakat terbiah, tapi asal muasal dari kajian itu mulai dari idenya beliau. Kenapa? Karena beliau melihat perkembangan pemahaman ini sudah banyak sehingga masyarakat perlu mengetahui dasar-dasar amalan mereka. Iya. Makanya dibuatlah muzakarah di Air Tiris itu. Iya. Sama di majelis ulama juga seperti itu. Di masjid-masjid yang beliau isi pun itu kajiannya lebih kepada muzakarah daripada ceramah-ceramah yang ini, minta maaf saya ceramah-ceramah yang lucu-lucu, ya, kocak-kocak gitu kan. Kan kalau sekarang kan populernya seperti itu kan? Iya. Saya ingat Buya kita ini kalau ceramah hampir tak ada kocaknya, cuma jemaah itu yang tertawa juga dari awal sampai akhir itu tidak ada yang tak konsentrasi saya. Iya. Kalau sekarang kan beda ya. Mungkin karena suasana sudah berbeda kan. Iya. Kalau beliau mengaji dimanapun, beliau sampaikan umpamanya sebuah hadis, beliau bahas hukumnya, kemudian dialog, muzakarah, tanya jawab. Nah seperti itu di mana-mana saya tengok. Bahkan terakhir kali saya mendampingi beliau ceramah itu sebelum sakit wafatnya juga dilakukannya. Beliau memperkenankan masyarakat bertanya, kemudian dijawab, dan jawabannya pakai kitab. Beliau menjawabnya dengan kitab, dengan referensi yang beliau ketahui, beliau baca. Artinya tidak menjawab sembarangan gitu. Iya. Beliau sebutkan sumbernya dari mana, karena memang beliau menguasai banyak kitab. Buya ini kalau saya tidak salah sampai akhir hayatnya, di hari tuanya masih aktif berceramah Buya ya? Aktif insya Allah. Dengan mungkin kalau sudah termakan usia, mungkin badan sudah lemah, dengan segala kesibukan beliau di tempat-tempat lain, tapi yang namanya dakwah ini tak belah beliau tinggalkan. Itu justru sakit beliau yang menyebabkan wafatnya. Itu ketika dia mengajar di majelis taklim Masjid Agung itu, sedang mengajar. Jadi tiba-tiba terasa sakit di dadanya, tapi beliau teruskan mengajarnya. Nah, sampai di rumah hari Jumat itu sudah tidak tahan lagi sakitnya. Iya, beliau dirawat di Jakarta ya, teman-teman. Awalnya dirawat di Pekanbaru. Di Pekanbaru, tapi karena tidak memungkinkan dan keluarga melihat ini perlu dilanjutkan perawatannya, lalu dibawa ke Jakarta. Iya. Cuman sayangnya janjinya sampainya di sana. Iya. Pernah enggak Buya, karena kondisi Buya kita ini mungkin sudah lemah, sudah tua mungkin. Pernah enggak ada mungkin keluarga yang menyarankan dikurangi mungkin frekuensi dakwahnya atau bagaimana? Kalau saran sudah berkali-kali disarankan. Bahkan ada yang menyarankan kami anak-anak memanggil beliau dengan Abah gitu.
Ada yang menyarankan apa, relax aja lah, santai-santai aja lah. Kalau perlu kita jalan-jalan, gitu. Ya, berhenti lah, istirahatlah dulu mengaji. Iya, iya. Nah, itu kalau diingatkan seperti itu marahnya beliau luar biasa itu. Oh. Itu bukan diam, justru marah dia. Nah, jadi begitu responnya Bu ya. Iya, apa tu gunanya duit kalau tidak mengaji gitu. Oh, berarti hidup beliau ini memang dakwah berarti. Apa gunanya duit kalau tidak untuk mengaji gitu. Subhanallah. Jadi tidak ada, kalau istirahat mengaji itu bagi beliau saya tidak melihatnya. Iya, iya. Ini mungkin nih salah satu prinsip yang mesti kita ingat, apalah gunanya hidup kalau tidak untuk mengaji. Kemudian Buya, kalau kami yang bukan keluarga beliau melihat sosok Buya ini kan, beliau ini adalah sosok yang tegas tapi lembut. Kalau di tengah keluarga bagaimana mungkin ya? Sama Ustaz. Almarhum Abu Ya ini yang pertama karakternya, karena beliau memang sangat-sangat disiplin, sehingga kita yang tidak disiplin melihatnya keras, padahal tidak sebenarnya. Beliau ini sangat tegas terutama soal waktu. Nah, saya masih bisa mengingat dulu waktu alumni datang ke pondok pesantren, mengadakan rapat dan mengundang almarhum Abu Ya kita ini. Beliau datang dengan pakaian lengkap, beliau datang. Yeah. Artinya pakai peci, pakai baju yang sopan. Artinya seperti apa dia diundang rapat, seperti itulah dia datang. Dan pakai sepatu. Iya betul, saya ingat ya. Pakai sepatu. Nah, ada alumni ini yang tidak pakai sepatu, itu pakai sendal saja. Itu beliau nasihati. Beliau ingatkan. Saya diundang rapat, saya katanya. Tapi kenapa ada yang tidak pakai sepertinya rapat gitu. Seperti itulah. Nah, orang melihat itu mungkin keras. Kalau saya melihatnya itu tegas. Karena memang beliau tidak suka tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau memang momennya, sebutlah tadi contohnya rapat mamanya, maka kondisinya harus sesuai dengan undangannya itu. Cuma satu yang saya ingat dari penampilan beliau ini Bu ya, seperti apapun pakaian beliau, entah mungkin pakai jas, entah mungkin pakai sarung, cuma yang tak pernah beliau tinggalkan itu adalah salnya, semirinya, sorupannya itu. Untuk acara-acara keagamaan beliau selalu memakainya. Untuk acara-acara keagamaan beliau selalu memakainya. Tapi ada beberapa waktu yang beliau membawa tapi tidak memakainya. Apakah ini ada makna khusus bagi beliau atau bagaimana? Amanat dari almarhum gurunya katanya. Amanat dari almarhum gurunya. Beliau kan belajar di Sumbar. Di Sumbar itu kan ciri khas ulama-ulama Sumbar itu kan sorban itu. Jadi amanat dari gurunya Buya Syekh Sulaiman Rasuli itu sorban dikenakan. Iya. Pakai itu. Kalau kepada kami dulu kalau saya tidak salah, beliau tuh paling tidak suka bertemu dengan santri-santri beliau tanpa memakai peci. Itu yang saya ingat. Iya. Jadi memang bukan peci aja sebenarnya. Ada pakaian yang tidak mencerminkan pakaian santri pun beliau tidak suka. Iya, iya. Jadi kalau di rumah beliau itu sangat disiplin, tapi lembut gitu, ada bercandanya di rumah itu. Layaknya seorang ayah kepada anaknya lah. Jadi tidak melulu tegas keras begitu, enggak. Berhubungan dengan sholat 5 waktu itu luar biasa itu. Tegasnya Bu ya. Tegasnya berhubungan dengan mengaji, membaca Al-Qur'an itu luar biasa itu. Tapi ada masanya ketika cerita bersama-sama, duduk bersama-sama, masa-masa santai-santai gitu. Nampak bahwa beliau seorang yang suka bergurau gitu. Iya. Artinya ditempatkanlah pada tempatnya. Kemudian Bu ya, ini mungkin yang terakhir mungkin. Sosok ulama itu selalu dikait-kaitkan dengan karomah. Kira-kira dari diri Buya kini kita ini ada enggak sesuatu yang bisa kita ceritakan yang kita pandang itu adalah sebagai karunia Tuhan kepada beliau? Ada beberapa kejadian yang saya sendiri pernah bersama dengan beliau
Kalau boleh disebut itu sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita menyebutnya dalam bahasa Arab dengan karamah. Karamah itu kan artinya kemuliaan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu pernah terjadi pada beliau. Dan itu tidak perlu saya sebutkan. Tapi di antara karamat yang anugerah Allah taala kepada beliau yang nyata bagi kita, saya pribadi, anaknya dan murid-muridnya, kalau bahasa daerahnya indah ado kaji nih tersangkui di nyor. Indah ado cek jo kaji no yang tersangkui di nyor. Artinya pernah dulu muzakarah di salah satu tempat di Pekanbaru, tidak perlu disebutkan, itu hadir itu di ulama-ulama seprovinsi Riau, terutama khususan dari kota Pekanbaru, dokter-dokter itu mutalaah kitab. Nah, itu banyak yang tidak nyambung, banyak yang tidak jalan gitu. Tapi setelah beliau menjelaskan, ya alhamdulillah itu paham yang dipakai bersama-sama. Iya. Jadi tidak ada, kalau masuk kampanye itulah tidak ada kajian tersangkut ke tangan ini. Dan saya ingat Bu Yani paling sayang kalau ada murid yang mengadukan kaji sama beliau. Beliau sangat menyukai sekali. Iya. Kalau datang santrinya, dan bukan muridnya saja, guru-guru pondok pun yang datang ke rumah ya, itu mempertanyakan kaji, itu luar biasa. Itu ke kami diceritakannya berkali-kali itu. Ada guru umpamanya mau mengajar nih besok pagi umpamanya, mengajar di pondok, mengajar kitab balaghah umpamanya atau fikih umpamanya, dan guru itu tidak begitu jelas apa maksud dari redaksi yang diinginkan. Itu datang ke rumah beliau di Pekanbaru atau di Kampar, itu luar biasa gembiranya beliau. Dan secapek apapun Bu ya, itu pasti diterimanya itu. Dan bisa jadi itu mungkin yang menjadi obat capeknya mungkin. Ya, itu jadi si tawar si dingin bagi beliau. Kalau apalagi yang datang itu santrinya. Yang datang itu santrinya. Itu luar biasa bahagianya beliau. Jadi berarti dari bincang-bincang kita ini saya dapat menangkap Buya ini berarti termasuk sosok yang sangat suka mengaji, menyukai diskusi, dan satu pesan beliau dulu kepada kami Buya, banyaklah membaca kitab dan banyaklah kitab yang dibaca. Artinya salah satu pesan beliau kepada kita santri-santrinya bahwa berpikir itu ternyata tak boleh picik, berarti harus luas pemahaman kita, banyak berguru kepada siapapun, jangan eksklusif dengan guru-guru tertentu. Apakah memang betul begitu ya? Betul sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam pengajian beliau sebenarnya tidak suka memulai hal-hal khilafiyah. Tapi bukan berarti tidak ada hal-hal khilafiyah dalam pengajiannya. Beliau bahas dan beliau tunjukkan sikap beliau tanpa harus menyalahkan yang lain. Bahkan ada yang menyalahkan beliau, itu beliau nasihati saja, baik dengan sikap dengan pantun kah, dengan kearifan lokal kah, dan lain-lain sebagainya. Pernah beliau berkenan dengan yang Ustaz sampaikan tadi itu. Beliau paling tidak suka siapapun yang mengklaim kebenaran hanya berada pada pahamnya sendiri, karena itu mempersempit skop dari agama kita, pemahaman dalam agama kita ini. Beliau mengingatkan kami kalau ingin taurang maka tauranglah dek sulu, jangan taurang dek puntung katanya. Itu kira-kira apa maksudnya itu ya? Sulu, orang kampung kita semasa PLN belum ada, itu berjalan di dalam gelap itu memakai sulu. Ya, memakai sulu. Ada daun kelapa kering yang dikumpul-kumpulkan, diikat nanti, dibakar, itulah lampunya. Jadi beliau mengatakan kalau dalam bahasa daerah, uang taurang dek sulunya, ndak dek puntung dah. Kalau puntung rokok itu kan jangankan orang lain, hidung dia sendiri pun tak terang oleh puntung rokok itu. Tapi kalau sulu itu dia terang, orang lain pun terang. Jadi intinya mungkin dari pesan beliau ini, jadi beliau ingin mengatakan jangan sampai ilmu yang kita miliki itu justru tidak menjadi penerang bagi orang lain gitu. Iya.
paham yang kita miliki itu terang untuk kita, terang untuk orang lain. Itu suluh. Tapi kalau puntung rokok, jangankan orang lain, kita pun tak bisa diteranginya. Nah, orang-orang yang mengklaim kebenaran hanya miliknya sendiri, itu dek puntung dia. Alun suluh tu leh. Karena kalau suluh orang lain pun bisa menjadi dirinya terang, orang lain pun terang. Jadi walaupun mungkin yang kita tahu Buya ini karena beliau ada di, kalau disebutlah organisasinya Tarbiyah. Tarbiyah itu kalau mazhabnya Syafi'i Buya ya. Syafi'i ya. Syafi'i. Cuma Buya ini sangat terbuka dengan perbedaan pendapat berarti. Justru di pondok pesantren beliau mengajarkan kitab-kitab muqaranatul madzahib. Artinya tidak hanya satu mazhab saja. Bahkan kita di Iqrar juga seperti itu. Dalam hal-hal tertentu beliau sangat ketat dengan mazhab Syafi'inya. Tapi dalam hal-hal yang lain beliau sangat terbuka dengan perbedaan pendapat. Dan tidak pernah selama saya mengikuti beliau, selama saya faham dan saya mengikuti beliau mengatakan bahwa yang benar itu hanya pendapat beliau saja, belum pernah. Walaupun sebenarnya maksudnya itu. Artinya yang beliau sampaikan itu benar, itu maksud saya. Tapi beliau tidak pernah menyampaikan ini saya benar, kalian salah semuanya. Itu maksud saya. Kemudian sebelum kita tutup nih Buya, kira-kira mungkin ada nasihat dulu dari Abuya almarhum yang mungkin disampaikan kepada Abuya yang layaklah untuk disampaikan dan semestinya disampaikan, didengar oleh kita-kita di zaman sekarang ini, mungkin bisa Buya sampaikan. Tentang nasihat-nasihat beliau, Ustaz. Sebenarnya banyak nasihat beliau. Di antaranya yang saya sampaikan tadi. Kalau tentang keilmuan, maka semestinya ilmu yang kita miliki itu menjadi sitawar sidingin bagi kita dan orang lain. Menjadi suluh bagi orang banyak. Jadi kita terang semuanya. Dalam kehidupan berdakwah, beliau banyak menyampaikan, tapi yang lebih saya ambil bukan dari penyampaiannya, dari sikap beliau sendiri. Beliau orang yang sangat gigih dalam berdakwah di tengah-tengah masyarakat, dan seperti yang saya sampaikan tadi, beliau tidak pernah mengerjakan sesuatu itu tanggung-tanggung. Artinya sampai selesai. Total berarti. Memang totalitas itu. Beliau melakukannya secara totalitas. Jadi kalau kata-kata saya rasa tidak cukup waktu kita untuk menyampaikannya. Intinya dari sikap beliau yang saya tangkap, yang saya pahami dan yang saya jadikan tauladan, baik dalam keluarga, dalam berdakwah, dalam mengaji dan lain-lain sebagainya, beliau itu memang melakukannya secara totalitas, maksimal, tidak pernah tanggung-tanggung. Baik Buya, mungkin banyak sebetulnya yang ingin kita tahu dari sosok beliau, karena memang beliau ini adalah sosok yang konflik seperti yang kita katakan tadi. Ulama iya, politisi iya, pendidik iya, pendiri lembaga pendidikan iya, guru iya, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan dulu ada rencana kita dulu ingin membukukan sejarah kehidupan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Allah ridhoi rencana ini pun nanti diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah digagas dulu oleh para alumni, tapi sampai sekarang sepertinya belum terwujud. Mudah-mudahan nanti ada kolaborasi antara pihak keluarga alumni dan pondok pesantren, atau mungkin juga MUI Kabupaten Kampar, sehingga sosok beliau dan sosok ulama-ulama kita yang lain, banyak ulama-ulama kita di Kabupaten Kampar ini tak hanya dari cerita ke cerita saja, tapi sudah dalam bentuk tulisan sehingga bisa diakses oleh masyarakat luas pada hari ini. Terima kasih banyak Buya atas waktunya, atas informasi dan ilmunya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita bagi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi bagi kita semua, bisa memberikan iktibar bagi kita, memberikan pelajaran bagi kita semua, sehingga dengan
bincang-bincang seperti ini, bertambahlah rasa cinta kita kepada para ulama kita. Kalau rasa cinta kita kepada ulama ada, itu tandanya kita juga cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama ini. Demikian, mohon maaf kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.